rugi ratusan juta rupiah karena ketipu investasi bodong pas umur 20-an. Buat lo yang baru mulai investasi, tonton ini supaya duit lo nggak hilang gitu aja karena salah investasi. Pada waktu itu, gue tuh udah 5 tahun kerja di dunia keuangan ya. Tapi lucunya, pemahaman gue soal investasi itu masih cupu banget. Dan kesalahan terbesar gue di usia 20-an itu adalah ikut-ikutan tren investasi dari segala sisi. Gue tuh literally ngikutin kata orang gitu, tanpa analisis mendalam sendiri. Pertama nih, gue telan mentah-mentah strategi investasi umum tanpa ngeliat cocokan sama profil gue. Contohnya nih, gue pernah denger rumus 100 dikurangi umur lo, itu tuh adalah porsi investasi lo untuk dimasukkan ke instrumen yang high risk. Jadi misalkan kalau umur lo 25, berarti 75%-nya itu dana investasi lo ditaruh di instrumen resikonya tinggi. Kayak misalkan saham, kripto, atau forex gitu ya. Gue tuh lakukan itu plek-plek-plek-plek-plek. Dan gue pikir, oh lah gue masih muda, harus agresif. 5% tuh gue hajar ke saham dan aset beresiko dan robot forex. Sisanya dimasukin ke investasi yang aman. Kilas masuk akal sih ya, rumus ini tuh emang populer juga di kalangan investor. Tapi masalahnya, gue nggak paham bener nih resiko tiap instrumen itu kayak gimana, dan gue nggak tanya ke diri sendiri. Gue sanggup nggak hilang tuh duit 75%? Tuh siap mental gue nggak ngeliat duit gue naik turun drastis gitu. Gue cuma ikut formulasi orang yang biar kayak, ya udahlah, ini kan ada orang yang nulis lebih pintar dari gue. Kenapa nggak gue ikutin? Ya hasilnya, ya portfolio gue luar biasa ya, kayak kapal tanpa nahkoda, ngegaspol di awal tanpa kontrol, dan gak sesuai dengan profil risiko pribadi. Kedua, gue ikut-ikutan temen yang masuk ke investasi robot forex. Jadi ceritanya, gue tuh punya temen yang lebih pinter lah soal keuangan dan investasi daripada gue. Dan dia tuh bilang bahwa dia tuh lagi trading forex pakai robot gitu kan. Terus gue pikir, dia aja berani nih naruh duit di situ. Berarti aman lah karena mereka udah due diligence duluan dong pastinya. Nah inilah penyakit FOMO gue kambuh nih. Gue takut ketinggalan peluang-peluang yang katanya lagi ngetren gitu. Ujung-ujungnya apa? Gue gabung tanpa riset mendalam karena ngikutin temen. Dan akhirnya uang gue hilang 3 digit di robot forex itu. Dari tadi tuh ngomongin robot forex, apa ya robot forex itu nih? Robot forex itu simpelnya adalah program otomatis yang lakuin trading forex atau trading valuta asing buat lo. Jadi lo kasih modal di akun trading, terus robot ini akan nentuin kapan beli dan kapan jual mata uang gitu dengan harapan dapat profit. Secara konsep teknis, robot trading ini sebenarnya ada yang legit gitu ya. Di platform trading forex itu emang ada expert advisor gitu. Nah cuman masalahnya di sini tuh banyak oknum yang manfaatin konsep ini buat nipu. Gue sampai pakai hampir semua tabungan gue waktu itu. And for your information, never do this guys. Jangan taruh semua telur lo di satu keranjang. Apalagi keranjangnya bolong ya, kayak begini. Dan puncaknya, ada nih muncul berita heboh. Brokernya si robot forex ini ternyata ilegal. Skemanya bodong. Bahkan CEO-nya dan bos besarnya tuh ditangkap polisi di Singapura. Ditangkapnya juga pas lagi coba bawa kabur duit investor lagi. Aduh itu gue shock, kena mental dan lain-lain gitu kan. Dan uang investor yang ada di situ jumlahnya tuh fantastis ya. Bisa sampai kayak 61 juta USD. Sekitar 870 miliar gitu. Kehilangan duit segitu tuh benar-benar jelas bikin gue trauma finansial ya. Jadi setelah kena robot forex itu gue kayak udah aku akan konservatif, masukin semuanya ke reksadana pasar uang sama deposito. Nah tapi lama-lama gue juga mikir, gue nggak bisa gini-gini terus dong, gue harus bangkit terus dan belajar dari kesalahan gitu. Dan akhirnya gue kumpulin lagi semangat gue buat belajar investasi dengan benar. Dan dari pengalaman pahit ini ada beberapa banget pelajaran berharga yang gue petik ya. Dan mudah-mudahan lo juga yang denger cerita gue nggak perlu ngalamin jatuh yang sama, cukup ambil pelajarannya aja ya. Nah dari pengalaman gue sebelumnya, ini 3 pelajaran penting yang gue dapat yang bisa lo catat baik-baik ya. Pahami profil resiko lo, kenali diri lo sendiri sebagai investor. Lo jangan maksa jadi agresif cuman karena umur lo muda. Dan risk profile itu ada 3, yang konservatif, moderate, dan agresif. Gue dulu tuh cuma asal comot aja rumus yang 100 kurang umur gitu, tanpa sadar mungkin mental gue tuh belum siap ya untuk agresif penuh alias kehilangan berapa besar itu dari portfolio gue. Yang kedua tuh jangan ikut-ikutan teman atau tren ya. Herding effect itu nyata dan berbahaya ya. Karena semua orang itu lagi investasi di ini, itu, ini, itu. Itu bukan berarti lo juga harus ikut gitu. Setiap keputusan finansial itu harus melalui pertimbangan pribadi juga. Temen lo pinter belum tentu bener. Lo aja kalau pinter belum tentu bener gitu. Gue kemarin kejeblos karena terlalu percaya sama temen tanpa cross-check. Selalu lakukan riset yang mandiri dulu ya. Dan kalau ada tawaran investasi, pelajari dulu mekanismenya, resikonya, dan legalitasnya. Yang ketiga, skeptis tuh nggak apa-apa. Dan kalau misalkan ada tawaran too good to be true, ini nih wajib diingat sepanjang masa ya. Kalau emang ada yang janjiin profit tinggi tanpa resiko, langsung pasang alarm di kepala lo bahwa nggak ada investasi yang tanpa resiko. Titik. Return tinggi itu selalu datang dengan resiko yang tinggi. Waktu denger janji profit puluhan persen per bulan dari robot trading, harusnya gue langsung curiga gitu. Sayangnya waktu itu logika gue tuh belum nyampe ya. Masih greedy, gue masih tamak. Jadi mulai sekarang gue biasanya nanya gitu, kalau misalkan ada investasi baru, ini duit dari mana returnnya segitu? Make sense nggak? Kok bisa ngasih segitu gede? Dan kalau jawabannya nggak jelas atau cuma, pokoknya percaya aja, nah, cabut.
nggak usah. Kita masih bisa milih instrumen investasi lain yang lebih bagus. Dan OJK juga udah sering ngingetin ya, kita jangan gampang tergiur janji manis, apalagi tanpa cek legalitasnya. Skeptis itu sehat kok. And remember, if it sounds too good to be true, it probably is. Dan terakhir, guys, sabar dan konsisten ya. Investasi itu maraton, guys, bukan sprint. Gue belajar in the hard way bahwa nggak ada jalan pintas untuk jadi kaya lewat investasi. Semoga pengalaman pahit gue ini jadi warning ya, sekaligus bahan ketawaan buat lo. Udah, jangan ulangin kesalahan gue lagi ya. Yang investasi modal nekat dan ikut-ikutan doang, udah tobat guys. Yuk sama-sama kita ningkatin pengetahuan kita, tahan nafsu FOMO-nya, dan selalu skeptis yang sehat, kritis gitu ya dalam berinvestasi. Investasi itu penting, tapi investasi pada diri sendiri, ilmu dan pengetahuan, pengalaman juga nggak kalah pentingnya. Kalau udah pernah ketemu investasi bodong nggak? Terus gimana? Share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke temen lo yang butuhkan. Bye!